Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bagian kedua. Saya akan menyampaikan kisi-kisi langsung untuk diketahui oleh adik-adikku mahasiswa jurusan kebidanan dan keperawatan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di Universitas Galuh Ciamis yang kita cintai. Izinkan saya menyampaikan satu lembar ini dalam yang akan disampaikan untuk ujian akhir pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang bagaimana Anda menuliskan langsung, tidak lewat dari Google langsung copy paste, tapi Anda langsung menggambarnya pakai pensil atau pakai pensil langsung supaya kelihatan batas wilayahnya, ya. Di sini ada dua lahan ataupun halaman untuk membuat peta. Anda langsung saja membuat peta TZMKO atau Hukum Laut Hindia Belanda dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, ya. Ada beberapa hal yang mungkin Anda boleh dijelaskan, misalnya apa yang dimaksud dengan wawasan bahari, benua, dirgantara, dan kombinasi. Itu sudah ada di buku kewarganegaraan, tinggal Anda bisa mengisi langsung begitu, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan teori res nullius, lalu res communis, ya. Di sini ada perbedaan yang mencolok antara res nullius dengan res communis. Res nullius, nul, berarti tidak ada pemiliknya. Bahwa laut tidak ada pemiliknya. Berbeda dengan komunis, komunal, kebersamaan begitu, ya. Bahwa laut milik bersama. Kalau kita artikan, bisa saja itu sama-sama, ya. Yang satu milik bersama, teori itu. Yang satu lagi bahwa itu bukan siapa-siapa, tidak ada pemiliknya. Ini yang jadi berbeda kalimatnya, tetapi artinya hampir mendekati sama begitu, ya. Ini PR saudara di rumah, ya. Lalu bagaimana keuntungan posisi silang Indonesia, ya. Ada keuntungan dan kerugiannya. Sudah barang tentu itu. Kerugiannya banyak, keuntungannya juga banyak begitu, ya. Lalu bagaimana Belanda menerapkan Divide et Impera dengan hukum Hindia Belanda tahun 139, ya. Dan batasnya Wasantara yang dideklarasikan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 itu menjadikan wilayah teritorialnya Indonesia. Walaupun kita mengajukan di tahun 57, baru tahun 82 UNCLOS badan PBB, ya, yaitu United Nations Law of the Sea, ya. Jadi ini badan PBB tentang masalah perselisihan laut, ya. Jadi badan PBB itu banyak, salah satunya yaitu UNCLOS. Kalau tentang kesehatan sudah barang tentu itu WHO, ya. Sekarang yang sedang ramai atau yang sedang dibicarakan hangat-hangatnya ya WHO tentang pandemi COVID ini, ya. Nah, yang lainnya, lalu apa pengertian geografi, geopolitik, dan geostrategi, ya. Lalu pengertian archipelago, ya, sebagai tanah air, ya. Lalu di sini ada TZMKO sebagai laut pemisah dan Deklarasi Juanda sebagai penghubung, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak susah begitu. Apa yang Anda tulis di tugas pertama sekarang diberikan lagi secara formal ujian akhir begitu, ya. Lalu pengertian satu kesatuan satu kesatuan dalam GPHN wawasan Nusantara.
Misalnya wawasan Nusantara, satu kesatuan pertahanan keamanan. Artinya adalah bahwa serangan kepada salah satu pulau merupakan ancaman bagi seluruh pulau di Indonesia. Jadi arti daripada bahwa pertahanan keamanan merupakan satu kesatuan wawasan Nusantara. Ya. Lalu ada lagi misalnya bahwa politik merupakan satu kesatuan. Artinya minyak bumi yang berada di Kalimantan Timur itu bukan milik bagi masyarakat Kalimantan Timur, tapi itu adalah milik semua yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia atau pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Sayur mayur yang ada di kepulauan Pulau Jawa bukan hanya milik di Pulau Jawa, tapi untuk semua wilayah di pulau-pulau lain di Indonesia. Lalu apa yang menjadikan alasan Indonesia mengajukan zona ekonomi eksklusif kepada UNCLOS, kepada Badan PBB yang mengurusi tentang laut? Salah satunya ini adalah rezim hukum internasional yang memberikan hak ataupun kepada setiap negara dunia untuk mengajukan wilayah laut ekonomi eksklusifnya atau zona ekonomi eksklusifnya. Misalnya Indonesia mengajukan setelah diterimanya deklarasi Juanda yang diajukan tahun 57 dan direstui tahun 82. Ketika itu tahun 82 juga Indonesia mengajukan zona ekonomi eksklusif kepada UNCLOS dan direstui, diakui tahun 83. Berselang kurang dari 1 tahun sudah diberi izin. Serakahkah Indonesia? Itu karena rezim hukum internasional, ya, kekuasaan internasional yang membolehkan setiap negaranya mengajukan teritorialnya. Ada pula negara Arab hanya 4 mil. Lalu di wilayah Amerika Selatan hanya burung-burung penguin yang berterbangan ke wilayah lautan, ya. Itu pun diberi zona ekonomi eksklusifnya seluas 700 mil. Hanya dengan burung-burungnya bertelur. Ya, burungnya juga bukan satu tapi dengan jumlah mungkin ratusan ribu atau jutaan burung itu. Jadi satu harinya dia mendapatkan telur-telur penguin itu, ya, yang bertebaran sepanjang 700 mil. Ini tergantung negara yang memerlukan ekonomi eksklusifnya, ya. Nah, lalu ada lagi tonggak-tonggak peristiwa Wasantara. Mulai dari tahun 1268, ada 1900, lalu 1928, 1939, sampai tahun 1983 atau 1983, ya, dengan diterimanya zona ekonomi eksklusif oleh UNCLOS. Lalu di sini juga ada lagi landasan wawasan Nusantara. Ya, ada landasan ideal, konstitusional, konsepsional, visional, dan operasional. Landasan ideal di sini adalah bagaimana Indonesia melihat dalam sila ketiga. Misalnya persatuan Indonesia. Tidak berarti bahwa sila tiga ini lebih penting, tetapi bagaimana persatuan dan kesatuan Indonesia dengan berbeda suku, ras, menjadikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan semboyan sesantinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan batas laut deklarasi Juanda? Di sini ada 3. Salah satunya adalah kita menentukan titik-titik pulau Indonesia yang paling luar atau paling utara di wilayah Indonesia. Misalnya di utaranya Sulawesi adalah Pulau Manado. Kita tentukan titik-titik pulaunya. Misalnya di pulau Kepulauan Aceh, misalnya Pulau W, itu juga paling atas, paling utara.
Nah, kita tentukan titik-titiknya sampai di kepulauan di Irian Jaya. Lalu setelah itu, ya, yang kedua, tarik titik-titik itu dihubungkan, yaitu dengan dasar hukum teori point to point teori. Kita hubungkan dari titik-titik batas Indonesia yang paling luar itu, sehingga setelah ditarik garis pangkal lurus itu, baru kita tentukan batas teritorial 12 mil. Itulah cara menentukan batas laut deklarasi Juanda. Nah, saya tadi lupa dalam mengisi metrik tugas yang sudah saya sampaikan, itu saya meminta 2 gatra dari tiap gatra. Jadi kalau sekarang asta gatra ini terdapat 8 gatra, asta ini 8 gatra atau 8 bagian, 8 faktor, ya ada gatra anaknya, gatra bawahannya. Jadi setiap gatra itu kalau dalam format yang pertama ada gatra bawahannya. Seperti tadi contoh misalnya gatra geografi. Posisi silang Indonesia itu keadaannya kan ada silang, ada bertamuran. Yang pertama silang, yang kedua bertamuran pulau-pulaunya. Itu gatra bawahannya. Kalau dalam interrelasi juga sama, ya. Format yang pertama misalnya hubungan antar gatra. Misalnya gatra ekonomi dengan hankam, atau dalam satu gatra trigatra, misalnya gatra trigatra itu kekayaan alam, sumber kekayaan alam, dan letak geografis. Misalnya hubungan kekayaan alam dengan letak geografis. Lalu misalnya hubungan kekayaan alam dengan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu bisa dihubungkan. Atau hubungan antara gatra trigatra dengan pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Misalnya antara gatra geografi dengan ideologi, atau geografi dengan sosial budaya, atau geografi dengan pertahanan keamanan. Jadi ke-8 gatra ini mempunyai hubungan. Tidak ada salah satu gatra pun yang lebih penting. Karena kalau tidak ada hubungan, tentu kita tidak akan berjalan dengan baik. Tapi dari kesemua gatra, dari 8 gatra ini, sumber daya manusia itulah yang bisa mengatur tentang keberadaan astagatra. Karena manusia sebagai pemimpin di dunia, di bumi, manusia itulah yang akan mengatur. Baik jeleknya kekayaan hasil bumi, kekayaan alam, itu pun pikirannya manusia. Jadi manusia disinilah yang menjadi subjek untuk melakukan bahwa kekayaan bumi akan berjalan dengan baik atau dipeliharanya dengan baik. Bagaimana itikadnya manusia itu sendiri. Kalau misalnya contoh Korea Utara akan berperang dengan Amerika. Mereka akan punya rudal antar benua. Bukan lagi gara-gara hanya 3 mil karena penjajah mempunyai meriam hanya 3 mil, jadi daya jangkaunya juga hanya 3 mil, ya. Tapi ini antar benua, ya. Amerika juga sama. Korea Utara sudah bisa misalnya dengan meriamnya itu, rudalnya itu bisa menentukan daerah-daerah pentingnya atau daerah strategis di Amerika. Nah, yang agak sulit, Korea Utara itu susah dilihat oleh radar, sehingga juga negara-negara lain juga tidak bisa melihat negara Korea Utara itu. Beda dengan Indonesia. Indonesia lemah dengan kekuatan di udara. Indonesia bisa dipotret wilayah Indonesia, mana daerah yang kekayaan alamnya yang masih subur, mana yang kekayaan alamnya sudah diambil kekayaan alamnya. Wilayah Indonesia Timur itu masih banyak kekayaan alamnya, terutama di daerah di Irian Jaya. Itu banyak kekayaan alam yang memang tidak terduga tetapi begitu melimpah.
Orang bilang surganya dunia itu ada di Irian Jaya. Jadi sekali lagi, itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi kisi-kisi yang bermanfaat untuk mengisi ujian pendidikan kewarganegaraan pada ujian akhir semester begitu. Oke, terima kasih pada adik-adikku mahasiswa. Salam nasional kita, merdeka!